ilmu itu memang lebih cenderung diberi. Ya, makanya ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kata beliau alladzi 'allama bil qalam artinya ada ilmu itu yang melalui proses belajar mengajar. Karena yang disebutkan di situ alatnya, tapi sesungguhnya yang dimaksud adalah hasilnya. Ada ilmu itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang didapatkan melalui proses belajar mengajar. Inilah yang kita lakukan di UNIPA, di fakultas, di sekolah dan lain-lain sebagainya. Tapi ada ilmu yang didapatkan tidak melalui proses belajar. Nah, ini mungkin nanti Ustaz Syukri perlu dibincang di baik. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang langsung Allah mengajarinya dengan ilmu itu. Kan bahasanya 'allamal insana ma lam ya'lam, bukan bahasa Arab. Alladzi 'allama bil qalam ma lam ya'lam, bukan. Jadi karena itu menurut beliau ilmu itu ada dua cara mendapatkannya. Satu dengan proses belajar mengajar, satu lagi tidak dengan proses belajar mengajar. Makanya kalau kita baca sejarah memang para nabi-nabi itu umumnya adalah mendapatkan ilmu tidak melalui proses belajar. Tapi itu nabi, itu bukan nabi ya. Nabi. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan begini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Nah itu luar biasa. Makanya kalau orang-orang yang dekat dengan Allah itu memang diberi Allah ilmu, diberi Allah hikmah, diberi Allah kebijakan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, nah kajian Tuhan kita kali ini pengantar. Jadi kajian Tuhan kita kali ini saya tertarik untuk membahas seputar ulul albab. Ya, ulul albab. Tapi ini ulul albab ini setelah saya perhatikan di dalam tulisan-tulisan yang berhubungan dengan ulul albab ini memang banyak ayat yang berhubungan dengan ulul albab ini. Lebih dari 10, mungkin 16. Ulul albab itu adalah orang yang banyak mengingat Allah. Makanya Allah mengatakan banyak-banyak berzikir. Apa zikirnya? Kalau dalam Islam tentu tidak salah lagi. Afdhaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang paling bagus zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalau orang-orang sufi itu ada target-target dia. Kita pun di UNIPA ini sebenarnya ingin menjadikan kepribadian-kepribadian yang kuat. Guru-guru kita, dosen-dosen kita, pimpinan-pimpinan kita zikirnya harus banyak. Maaf, ini pesan saya yang pertama untuk kita semua. Dia harus ada target. Meskipun tidak ada disebutkan Rasulullah, tapi target itu menjadikan kita untuk menjazamkannya setiap hari. Makanya kalau 100, kalau 1000, 1000 sehari. 1000 itu tidak lama, paling lama setengah jam. 1000 saya harus sampaikan. Kalau paling lama itu 1 jam. Ampun ya, maaf ya semuanya. Kalau dari Binjai kemari itu bisa 3000. La ilaha illallah. Walaupun nanti mungkin ada yang membantah saya, itu apa itu Ustaz? Dihitung-hitung. Bukan masalah hitungannya. Masalahnya adalah dengan target itu kita menjazamkannya setiap hari. Yang ada target itu memang kalau di dalam hadis Rasulullah adalah istighfar. Istighfar itu Rasulullah 70 kali sehari. Dalam hadis yang lain 100 kali. Nah, jadi kalau kita mau mengikut Rasulullah banyak istighfar, ya 70 kali minimal sehari. Kalau bisa 100 kali. Itu dua riwayat itu memang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena Nabi Muhammad mengatakan, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi orang yang suka beristighfar itu kalau dalam Al-Quran dikatakan banyak rahmat Allah turun kepadanya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin.
Nah, itu dari bahasa Allah itu orang yang suka beristighfar kepada Allah, karena istighfar itu termasuk zikir. Itu yumditkum bi amwalin, Allah akan menurunkan harta bagi dia. Kalau ada orientasi orang kepada harta, ya rezekinya banyak. Orang yang suka istighfar. Wabanin, anak-anaknya tidak jadi masalah dalam kehidupannya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa ulul albab itu yang ingin kita ciptakan di Unipa ini, misalnya, atau anak-anak kita atau kita adalah orang yang banyak berzikir. Zikirnya apa? Zikirnya la ilaha illallah. Apalagi ada bahasa Rasulullah SAW menegaskan ada dua kalimat yang ringan di lidah tapi timbangannya sangat besar di sisi Allah. Apa itu? Itu hadisnya sahih. Itu besar sekali timbangannya di sisi Allah. Pahalanya besar sekali. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu luar biasa. Itu bahasa hadis Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu bahasa Rasulullah, dua kalimat yang ringan diucapkan tapi sangat dalam dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulul albab itu alladzina yadhkurunallah, ingat Allah, menghadirkan Allah di dalam semua aktivitasnya. Jadi kita sebagai rektor, sebagai wakil rektor, sebagai dekan, sebagai wakil dekan, sebagai kaprodi, sebagai kepala unit, sebagai apa, semua kegiatan kita upayakan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya lakukan ini karena tugas. Ya Allah, saya lakukan ini ingin mencari keridhaan-Mu. Ya Allah, saya lakukan ini bantu aku. Karena ingat Bapak-bapak sekalian, sekali kita ditinggalkan Allah, tidak ada yang bisa kita buat. Saya ulang. Sekali kita ditinggalkan Allah, tidak ada yang bisa kita buat. Makanya doa kita selalu diajarkan Rasulullah, Allahumma la takilna fi anfusina tarfata ain. Allahumma la takilna, astaghfirullah. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ain. Itu doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan lepaskan, jangan biarkan kami mengurusi urusan kami sedetik pun. Nah, itu bahasa doa Rasulullah. Karena kalau ditinggalkan Allah habis itu. Kita pikir hebat kali kita bisa kita laksanakan, tapi kalau Allah bilang tidak, kau tidak bisa. Tapi kalau kita pun merasa kurang mampu, tapi Allah bilang kau bisa, kubantu. Nah, itu makanya bantuan Allah itu sangat diharapkan di dalam kita melakukan semua tugas kita. Yazkurunallah, alladzina yazkurunallah. Nah, cuman memang bahasanya di sini alladzina yazkurunallaha qiyaman, yaitu ketika dia berdiri. Ini memang secara literally kalau kita bahasa, kita baca kitab tafsir, secara literally memang artinya orang ulul albab itu dia senantiasa ingat kepada Allah itu. Secara literally artinya adalah ketika dia berdiri. Berdiri memang betul-betul ketika berdiri. Tapi ada juga ketika dia duduk, waktu muda. Duduk begini itu ingat Allah. Cuma ingat Allah ini macam-macam. Ada yang ingatnya dengan lisan, ada yang ingatnya dengan hati, ada ingatnya dengan pemahaman. Seulang. Ingat Allah ini ada dengan lisan masuk ke hati. Ada juga di dalam hati saja tanpa lisan. Tapi ada juga orang yang memahami sesuatu tanpa lisan, itu adalah zikir. Doa yang paling mulia itu adalah doa ketika orang lain mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu. Nah, misalnya bapak semuanya, ya Allah bantulah Pak Rektor, misalnya seperti itu. Bukan bahkan doakan yang lain-lain, misalnya seperti itu doa yang mulia. Saya pun begitu juga. Ketika malam diizinkan Allah misalnya sholat, ya Allah tolonglah saudara-saudara saya semua di Unipa. Dan kalau bapak tidak tahu misalnya seperti itu doa yang paling mulia. Dan itu doa yang paling insya Allah dijamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Alladzina jadi ada artinya bahwa ulul albab itu adalah orang yang bisa hadir di dalam dirinya Allah setiap waktu, baik dalam artian ketika dia berdiri, dalam artian yang sesungguhnya ketika duduk seperti ini, ataupun ketika dia berbaring, mau tidur. Dan nikmat ketika mau tidur itu kita berzikir, itu nikmat daripada pikirannya enggak nikmat. Itu nikmat.
Tapi memang di dalam tafsir kontemporer ini dikatakan begini tidak. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, itu artinya adalah ketika seseorang dia menjadi ulul albab dan ingin menjadi ulul albab yang dipuji Allah itu, maka ketika dia memiliki kejayaan, kesuksesan, baik secara pangkat, ekonomi atau lainnya, pada ketika itu dia tidak luput dari melihat Allah. Itu qiyamah. Itu qiyamah. Artinya ketika orang sukses dan ketika suksesnya itu dia mampu senantiasa terikat hatinya dengan Allah, maka itulah orang yang disebut dengan ulul albab. Tapi yang menarik lagi adalah ketika dia qud itu maksudnya ketika dia jatuh juga, terduduk, bahasanya terduduk. Ya Pak, ketika dia terduduk juga, tidak lagi menjabat, tidak lagi kaya, bisnisnya menurun, ketika itu juga dia tidak luput dari Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ketika itu, bahkan ketika bari itu betul-betul baku, habis sudah. Karena begini Bapak, saya ingin sampaikan kepada kita semua. Balik terjatuh. Karena dalam Al-Quran itu gini katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzil hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya kata Allah, jangan kalian pikir bahwa kalian bisa sukses, bisa masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kalian pikir bahwa kalian bisa masuk surga. Artinya kalau kita ingin meluaskan terjemahannya, jangan kalian pikir bahwa kalian bisa sukses. Sukses di dunia akhirat. Jangan selalu diartikan jannah itu dengan surga. Maaf ya kalau penafsiran saya nanti namanya masuk kepada tafsir wasi, tafsir luas. Kalau kalian mau sukses, kata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzil. Ada 3 yang akan dihadapkan Allah kepada kita untuk bisa jadi sukses. 1, ujian ringan-ringan. Ba'sa itu ujian ringan-ringan. Apalah contoh ba'sa ujian ringan-ringan? Ketika Pak Khairul dari mau kemari, tiba-tiba minyak mobil habis atau payah di start. Nah, itu ba'sa namanya, ujian ringan. Atau ketika di jalan ada gangguan teknis gitu, ringan-ringan lah. Dan itu biasanya orang banyak selamat. Tapi ujian yang ringan pun kadang ada juga orang yang mengutuk baru mobil aja payah dihidupkan, nah sudahlah. Misalnya mengutuk lain-lain sebagainya, seolah-olah sudah mau kiamat ini. Gara-gara mobil tidak mau start misalnya. Itu tidak boleh Allah. Ba'sa wad-dharra, tapi ada lagi. Untuk bisa kalian sampai kepada kesuksesan, saya akan berikan kepada kalian ujian yang sifatnya berat. Ya, contohnya itu kita semua mengalami lah, ada ujian-ujian yang berat yang kita hadapi. Tapi ada satu lagi yang paling gawat, kata Allah, wazulzilu. Ada goncangan yang seolah-olah begitu itu dihadapkan kepada kita tidak bisa lagi menghadapinya. Bahkan ada sebagian orang harus memutuskan untuk bunuh diri. Nah, itu zulzil. Ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzil. Ketika orang difitnah, ketika orang karakternya dibunuh, seperti Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah melakukan selingkuh dengan sahabat Rasulullah Safwan, itu berat. Meskipun awalnya Aisyah radhiyallahu anha itu tidak tahu bahwa dia difitnah, tapi sudah menyebar sekota Madinah bahwa dia melakukan perselingkuhan dengan Safwan. Ketika pulang bersama Rasulullah yang dia tertinggal itu, dia kita sudah mendengar ceramah itu semua, ya kan? Tapi begitu dia tahu tak bisa keluar kok. Pak, sekalian tidak bisa keluar. Begitu juga kita kalau karakter kita dibunuh orang. Makanya di dalam surah Al-Furqan itu dikatakan Allah bahwa di antara ciri ibadur rahman, hamba Allah yang sesungguhnya itu wala yaqtulun, jangan membunuh.
Membunuh di situ maksudnya jangan membunuh orang secara langsung dan jangan juga membunuh karakter orang. Jangan membunuh karakter orang. Jangan membunuh nama baik orang. Itu tidak bisa. Aisyah radhiyallahu anha itu bahkan tidak berani keluar rumah sekian lama sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah. Jadi ketika terbaring, jadi setelah kita diuji, ujian yang paling tinggi itu sampai kita terbaring, sampai kita kandas gitu. Itu dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ketika sukses, wa qu'udan jatuh, dan ketika terbaring betul-betul tidak ada lagi. Habis sudah disembelih orang gitu. Nah, ketika itu pun dia masih tetap bisa hadir Allah di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi orang yang damai, sehingga dia menjadi orang yang bisa mengatasi berbagai kesulitan di dalam kehidupannya. Ya. Nah, cuma di sini saya katakan gini, senantiasa zikir, ingat Allah dalam berbagai keadaan, tekun mendekatkan diri kepada Allah, dipadukan dengan berpikir dan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, tapi mau juga berpikir. Nah, wa yatafakkarun fil khalqis samawati wal ardi, mau berpikir, mau merenung semua masalah yang dihadapi, semua persoalan yang dihadapi, semua kajian-kajian yang ditekuni, mau berpikir. Dan kemudian katakan di situ, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, serta memahami secara mendalam ya sebuah peristiwa sehingga selalu positive thinking. Jadi selalu positive thinking, dan senantiasa berpikir positif, dan itu membuat orang sehat kalau dia berpikir positif. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin menegaskan di sini bahwa kalau kita ingin menjadikan Unifah ini menjadi sesuatu yang menarik, maka kita harus memproduk orang-orang yang bermanfaat, baik dosennya, pegawainya, mahasiswanya. Apa cirinya? Cirinya itu adalah diantaranya orang-orang yang terpadu di dalam dirinya dua hal. Satu zikir, kedua fikir. Terpadu di dalam dirinya zikir dengan fikir. Kedekatannya dengan Allah bagus, tapi dalam waktu yang bersamaan juga dia orang yang cerdas berpikir. Nah, itulah yang ingin kita ciptakan. Makanya macam mana caranya Pak Dekan, semuanya, Pak Prodi, semuanya, kepala sekolah, semuanya. Bagaimana ini bisa kita realisasikan di dalam kita, dalam kehidupan kita. Tapi harus kita mulai dari kita memang. Makanya semalam izin kepada kita semua, makanya semalam kebijakan awal yang bisa saya buat itu adalah membuat seruan kepada semua kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di sini setiap waktu. Nah, itu salah satu tindak lanjutnya. Itu saya harapkan nanti bahwa Pak Dekan, semua kepala unit, kepala sekolah, ajaklah kembali karena jamaah. Karena kalau Rasulullah, ini Ustaz semuanya nih, sebenarnya apa yang saya ceramahkan ini sudah dikunyah, sebenarnya ulang-ulang dari kajian subuh, apalagi pagi sudah dikaji dari semuanya ini yang saya sampaikan ini. Tapi bagaimana ini bisa kita realisasikan? Bagaimana ini bisa kita bagaimana ini bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan untuk itu paling tidak kita dulu pertama kemarin. Baru kemudian anak-anak sekolah kita ajak balik. Kemudian anak-anak sekolah, saya nggak tahu ya, saya baru izin, saya baru di sini, baru tanggal 3 Maret sekarang tanggal 15 sekarang Pak Ali. 15 kan? 15 sekarang baru sebulan lebih, sebulan setengah. Jadi saya tidak tahu bagaimana pembinaan anak-anak kita, meskipun saya yakin Unifah ini adalah produknya bagus-bagus anak-anak sekolah. Dulu sangat terkenal waktu sambutan saya dulu di waktu pelantikan itu, saya katakan dahulu di sini adalah gudang ulama, ya, gudang ulama, gudang para ustaz, gudang para alim. Tapi sekarang kok sepertinya tidak seperti itu. Maka perlu ada penekanan dari sekolah-sekolah untuk anak-anak itu agar bisa menjadi sesuatu yang kita harapkan, menjadi alim, menjadi abid. Karena sesungguhnya kita di kampus ini tidak hanya menjadikan orang alim, karena orang alim banyak orang pintar, tapi banyak juga yang berpenjara karena pintarnya. Kan kita menolak, ya kan? Makanya saya berharap jangan banyak menolak kita. Lurus-lurus saja lah, rezeki semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, yang masuk itu kaya-kaya mereka itu semuanya. Kaya-kaya, tapi masuk penjara. Karena apa?
tidak ulul albab, karena kedekatannya kepada Allah tidak bagus. Ya. Jangan takut, tak ada yang takut kita sama Allah. Semua kita takut hanya Allah, semua akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin demi Allah, kalau bapak, ibu dan kita semua dan saya sendiri berjalan di jalan Allah, Allah akan beri semua. Semua dari Allah, tidak ada semua. Saya pun kemarin nggak tahu, tak ada lobby saya kemarin. Apa yang nggak lobby? Tak ada lobby. Ampun kepada Allah, ada lobby, tidak ada komunikasi. Saya hanya ditelepon kemarin. Saya pun tidak tahu apa kelebihan saya, tapi selalu insya Allah saya apa yang bisa saya jalankan. Berapa yang dikasih sama saya terima. Yang tak dikasih tidak saya terima. Ini betul ya, tak dikasih tidak terima. Itu saja. Laksanakan udah. Tidak ada yang tak dikasih Allah, semua akan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kalau Allah tahu. La ada syai'an ayaqula lahu. Baik, selesai semua. Perbaiki sholat, perbaiki niat, perbaiki kinerja kita, semua beres.